Ya, selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Dewi hari ini. Bagaimana kabarnya? Ya, sungguh luar biasa. Hari ini bisa mengikuti ibadah anak pada hari ini. Ya, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dulu dalam doa. Silahkan anak-anak, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Mari Ibu Dewi hantarkan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Berkati, lindungi, dan jagai kami di dalam kami mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Ya, anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari Markus 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari anak-anak siapkan Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Markus 9 ayat 2 sampai dengan yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendirian saja. Lalu, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ya, anak-anak, tentunya anak-anak tidak asing mendengar cerita tentang ini. Ya, cerita tentang Tuhan Yesus bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, anak-anak, di masa pandemi ini, ya, tentunya banyak tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru secara daring, ya. Dan bagaimana anak-anak bisa tahu menyelesaikan? Sudah selesai tugasnya ya? Nah, saatnya kita bersyukur pada Tuhan, saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak, di masa pandemi ini
ya, terutama anjuran pemerintah, kita laksanakan. Ada 5M dan kita diminta untuk senantiasa tinggal di rumah, ya. Oke, anak-anak, gimana rasanya kalau kalian ketemu dengan temenmu, ketemu dengan seseorang yang ceria begitu, orang yang senang? Perhatikan, ya. Kalau orang yang mukanya seperti ini, gimana rasanya? Tentunya anak-anak senang. Tentunya anak-anak bersuka cita. Melihat wis seneng, itu kok ceria begitu ya. Orang itu kok seneng banget. Ya. Anak-anak, umumnya ketika kita melihat seseorang dengan wajah yang sumringah, wajah yang riang, wajah yang menyenangkan, kita merasa senang. Kalau yang cemberut, ya lihat itu, kalau yang cemberut, kita bisa tiba-tiba ikutan, sebelah aku ndeloki wong kuwi, kok ora ceria, cemberut. Bahkan mungkin ketika dia cemberut, kita nggak tahu alasan dia cemberut itu apa, ya, kita nggak tahu. Tapi ada ekspresi yang cemberut itu, kita kadang malah kita menjadi kurang senang dengan mereka. Ekspresi wajah, aura, ekspresi wajah seseorang itu mempengaruhi energi orang lain juga, energi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal ini dibuktikan semenjak zaman Yesus bersama dengan para muridnya. Bagaimana tadi ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat Yesus penuh dengan kemuliaan, padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Dia takut karena apa? Kira sopo-sopo. Tapi ini ada energi positif yang ada di situ. Dia merasa wow, senang. Dia merasa ini loh luar biasa. Sehingga dia kemudian memberitahukan kepada teman-temannya, Yohanes, Yakobus, Petrus ini merasa bahagia, ya, merasa berbahagia, ya. Sampai di ayat yang kedua tadi diceritakan suasana mereka sebelum naik gunung dan sesudah melihat Yesus itu berubah, ya. Karena kita hari ini, ya, minggu ini kita belajar transfigurasi, perubahan wujud, ya, perubahan, ya. Sampai ketika di ayat yang kelima, Petrus berkata, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Karena begitu bahagia, mereka mau mendirikan kemah untuk 3. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia, ya. Sampai bahagia. Maka ada lagu, hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau kita bergembira, itu ada kesembuhan di situ. Kita mempunyai rasa gembira mendorong kita, sakit itu menjadi cepat sembuh, ya. Gimana anak-anak kalau dapat tugas dari sekolah? Ya kita terima dengan gembira sehingga kita dapat menyelesaikan itu dengan baik, ya. Yakobus, Petrus, dan Yohanes ini mereka mendapatkan energi positif ketika melihat kemuliaan Yesus, ya, berkilat-kilat, mendapat energi positif sehingga dia pun merasa berbahagia, sangat bahagia, ya. Anak-anak kan nggak senang melihat orang yang cemberut, ya. Ya, anak-anak belajar untuk menyelesaikan tugas dengan penuh sukacita, sehingga itu
menjadi kita kerinduan kita untuk selalu, tugasnya besok pagi apa ya? Tugasnya besok pagi apa ya? Nah, ada kerinduan di situ. Dan ini menumbuhkan imun dari anak-anak ya. Karena kita punya iman, maka imun kita akan bertambah. Ya, imun kita untuk tetap sehat, tetap bersemangat ya. Ya, di masa transfigurasi, peringatan transfigurasi ini, Tuhan Yesus mengajak kepada anak-anak untuk berubah. Berubah apa? Berubah untuk memancarkan energi positif kepada teman-teman kita. Apakah itu tetangga kita? Apakah itu teman main kita? Ataukah adik? Atau siapapun yang ada di sekitar kita? Ya, kita memang tidak boleh berkerumun. Tapi kalau ada orang lewat, bisa kan memancarkan energi positif dan kita bersukacita, kita bergembira. Lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya itu juga mengajarkan kepada kita supaya kita selalu bersukacita. Kenapa kita perlu bersukacita? Karena Tuhan yang penuh dengan kemuliaan ada di tengah-tengah kita, menolong kita, dan selalu tak pernah berhenti sedikit pun loh. Tuhan itu menolong kita. Ya, jadi mari kita bersama-sama mewujudkan kebahagiaan kita sehingga orang lain bisa melihat kita berbahagia, sehingga orang lain ada tarikan, ada energi positif, mereka pun jadi bahagia. Ya, hari ini tanggal 14 Februari, orang sering merayakan apa? Coba. Valentine Day, hari kasih sayang. Ya kan? Tentunya kita sangat senang kalau ada orang-orang yang mengasihi kita. Nah, mari kita juga mengasihi orang lain, mengasihi teman, mengasihi saudara kita. Coklat yang warnanya yang sering kita makan rasanya kan enak. Coklat itu ya, ini juga akan menimbulkan energi positif. Kita menjadi lebih berbahagia, ya. Kita menjadi lebih senang, ya. Kita berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan yang penuh dengan kemuliaan tadi mengasihi kita, ya. Kita mengasihi orang lain sebagai ungkapan terima kasih kita, syukur kita kepada Tuhan. Ya, sekali lagi anak-anak, mari kita berubah, memancarkan energi positif, memancarkan cahaya yang penuh dengan kemuliaan, kebahagiaan, sehingga orang lain ikut berbahagia melihat bahwa Yesus Sang Juru Selamat yang penuh dengan kemuliaan mengasihi kita. Terima kasih. Mari kita mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu. Selamat untuk hari kasih sayang. Dan anak-anak tetap semangat, ikuti protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersukacita. Hati yang gembira selalu bersukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kami berubah, untuk kami mewujud nyatakan kebahagiaan, sukacita, bahwa Yesus menyelamatkan kami, bahwa Yesus Sang Penolong kami. Ajar kami untuk dapat mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan kami, di dalam kami berteman dengan sesama kami, di dalam kami berkomunikasi dengan teman. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat memancarkan cahaya kasih-Mu, memancarkan energi yang positif, sehingga mereka pun ikut bersukacita.
Terima kasih ya Yesus. Berkati kami di dalam kami menyelesaikan setiap tugas-tugas kami di masa pandemi ini. Tolong kami Tuhan, dan kiranya Tuhan yang selalu membungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di minggu depan, minggu selanjutnya. Bye.